Inilah bodohnya saya. Apa jadinya? Karena yang saya tahu saya ribut sama Joshua kan di Magelang. Soal penembakan kan saya nggak nembak, nggak bunuh juga. Bukan, pada saat saudara Saya ceritakan diperiksa, yang di Magelang. bukan, pada saat saudara pertama kali diperiksa oleh provos, itu pertanyaannya apa pertamanya? Kenapa saudara hadir di sini? Ada peristiwa apa? Jadi kan nggak mungkin saudara tiba-tiba peristiwa di Magelang kayak gimana? Jadi begini Pak, pada saat saya kan belum pernah diperiksa dari dulu. Iya. Tolong ceritakan, terus aku yang nanya, Pak ini cerita yang dari Magelang Pak. Oh di Magelang, udah cerita aja, ditulis tuh sama orang itu, sama polisi itu. Jadi pada saat dia baru tolong ceritakan, saudara langsung berinisiatif ngomong cerita di Iya, Magelang. Karena yang saya punya salah sama Joshua itu di Magelang gitu loh. Pada saat itu, apakah saudara juga tahu bahwa saudara adalah orang terakhir yang tidak mengakui? Yang lainnya udah pada ngaku nih. Betul. Anda sudah diberitahukan oleh penyidik. Udah diberitahukan. Dan tetap nggak ngaku. Nggak ngaku. Kuat banget ya. Sesuai dengan namanya ya. Iya ya Pak. Memegang janji ya. Ya intinya saya nggak menjadi orang jadi pengkhianat gitu aja Pak. Oh, tidak mau jadi pengkhianat. Iya. Oke. Saudara kan juga tadi diperiksa ya di provos Iya. ya. Di situ saudara bilang katakan baru menjelaskan tentang kejadian di Magelang. Betul. Dan sudah dipanggil oleh Ferdi Sambo. Betul. Benar ya? Ini saya mau nanya proses pemeriksaannya, karena menurut saya tidak lazim apabila seorang pemeriksa langsung bertanya, coba ceritakan dari awal. Pasti dia akan punya dulu frame garis besarnya, ini peristiwa apa? Apakah Anda sempat ditanya oleh si pemeriksa itu, sebenarnya ada peristiwa apa sih? Jadi Nggak mungkin karena langsung diperiksa, coba jelaskan peristiwa di Magelang. Itu nggak logis. Semua dari kami ini pernah. Terdakwa Kuat Ma'ruf menyebut alasannya tetap memberikan keterangan sesuai skenario Ferdi Sambo di awal kasus tewasnya Brigadir J karena tak mau menjadi seorang pengkhianat. Kesaksian itu disampaikan saat jaksa penuntut umum menyinggung momen Ferdi Sambo menghubungi terdakwa Kuat Ma'ruf dan memintanya untuk mengaku ketika diperiksa di Propam. Kuat pun mengamininya. Ia menyebut akan selalu mengikuti arahan karena rasa takutnya pada Ferdi Sambo. Tadi kan ada bilang di telepon Ferdi Sambo disuruh mengaku, kenapa sampai harus ditelepon? Tanya jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 9 Januari. Disuruh mengaku. Jawab Kuat. Ya memangnya apa yang ditanyakan oleh penyidik sampai Anda tidak mau menjawab? Kenapa? Cecar jaksa. Saya takut. Sebut Kuat. Takut apa? Timpal jaksa. Ya takut sama bapak lah, kata Kuat. Kemudian jaksa mulai mengarahkan pertanyaan mengenai Kuat Ma'ruf menjadi orang terakhir yang jujur soal skenario Ferdi Sambo di proses penyidikan. Padahal terdakwa lainnya sudah berkata jujur bila Brigadir J tewas bukan karena baku tembak. Pada saat itu apakah saudara tahu saudara orang terakhir yang mengaku tidak mengakui? Tanya jaksa. Betul, sebut Kuat. Anda sudah diberitahu penyidik? Tanya jaksa memastikan sudah tahu Pak, kata Kuat. Dan tetap tidak ngaku. Tanya jaksa yang kemudian diamini Kuat Ma'ruf. Hingga akhirnya Kuat Ma'ruf menyebut alasannya tetap dengan skenario baku tembak karena tak mau menjadi pengkhianat.